Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utiawardati, mahasiswa program studi hukum tata negara dengan NIM akhir 172. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS hukum pemerintahan daerah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai perubahan Undang-Undang Desa terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Seperti yang kita ketahui, desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang berperan penting dalam penyelenggaraan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang desa itu sendiri dibuat untuk landasan hukum utama dalam mengatur kedudukan kewarganegaraan, kelembagaan, dan pendanaan desa. Namun setelah lebih dari satu dekade diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ternyata masih perlu untuk disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat desa masa kini. Aspirasi kepala desa dan masyarakat desa yang berkembang di berbagai daerah mendorong DPR RI untuk pemerintahan untuk melakukan perubahan. Hingga akhirnya pada awal tahun 2024 disahkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang membawa sejumlah perubahan substansial. Perubahan ini tentu menimbulkan pro dan kontra, tetapi sangat penting untuk dipahami secara objektif dan menyeluruh. Lalu, apa saja perubahan-perubahan dalam undang-undang terbaru tentang desa? Pertama, perubahan masa jabatan kepala desa. Jika sebelumnya masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih untuk 3 periode, maka undang-undang yang baru masa jabatan diperpanjang menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode. Alasan utama perubahan ini adalah untuk memberikan waktu yang lebih cukup bagi kepala desa dalam melaksanakan visi dan program kerja tanpa terganggu oleh siklus politik yang terlalu sering. Pemerintahan berharap dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa dapat merancang dan melaksanakan program pembangunan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Namun, perpanjangan masa jabatan ini juga menimbulkan kekhawatiran ya. Nanti akan takut munculnya kekuasaan yang terlalu lama dan tertutup dari proses regenerasi. Oleh karena itu, perlu penguatan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemerintahan desa. Kedua, yaitu penguatan alokasi dana desa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan bahwa dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa itu harus minimal 10% dari dana transfer ke daerah atau TKDD. Peningkatan dana ini tentu merupakan peluang besar bagi desa dalam membiayai program-program pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penggentasan kemiskinan. Namun besarnya dana juga menuntut akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dalam pengelolaannya. Ketiga, penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Dalam undang-undang yang baru, BPD memiliki peran yang semakin strategis sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta mengawasi kinerja pemerintahan desa. BPD wajib melibatkan dalam penyusunan peraturan desa dan anggaran pendapatan desa atau APBDes. Penguatan BPD ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Yang keempat, pemberlakuan sanksi yang lebih tegas. Kepala desa yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam pengelolaan keuangan desa, dapat dikenai sanksi administratif bahkan pidana. Penegasan sanksi ini juga menjadi bentuk komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas. Lalu, apa dampak dari perubahan undang-undang ini? Jika dijalankan dengan benar, perubahan undang-undang ini akan membawa dampak positif berupa kesinambungan program pembangunan, peningkatan pelayanan publik desa, dan penguatan ekonomi lokal. Kepala desa yang menjabat lebih lama bisa merancang rencana strategis yang matang dan berkelanjutan. Namun, resiko penyalahgunaan kekuasaan juga meningkat jika tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat desa, tokoh adat, pemuda,
dan lembaga pengawasan seperti BPD itu sendiri untuk menjalankan peran aktif. Sebagai kesimpulan, Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 merupakan bentuk penyempurnaan hukum dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan pembangunan desa masa kini dan masa depan. Namun, sebaik apapun aturan, jika tidak dilaksanakan dengan jujur dan bertanggung jawab, maka tujuan kesejahteraan masyarakat desa akan sulit tercapai. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.